Sedekah itu yo nantinya bahwasanya apa? Sedekah itu apa? Al-atiyatu yabtaghi biha al-masubatu minallahi ta'ala. Al-atiyatu li ajlil qurbati ila Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sebuah pemberian yang di situ apa? Punya niat bahwasanya pemberian ini dari saya kepada kaum muslimin misalnya li ajlil qurbah. Untuk apa? Mendekatkan diri kami kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Li ajli sawab. Karena apa? Karena apa? Untuk apa? Untuk pahala. Nah, ini aman lagi. Ya kan? Bahwasanya yang jadi masalah itu terkadang justru tidak dari para penyuapnya. Justru kalau dalam fikih kita itu al ismu alal qabidi dunad dafi'i. Al ismu ya alal qabidi dunad dafi'i. Kadang dalam sebuah fenomena itu yang dapat dosa itu adalah apa? Orang yang menerima suapan, bukan orang yang menyuap. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nawakisna Podcast. Jumpa lagi dengan kami dengan misi bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah, lama kita tak jumpa, kita muncul kembali dalam rangka podcast kali ini dengan mengusung tema Pileg dan Pilpres. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya menjelang Pileg dan Pilpres ini begitu banyaknya calon baik dari Pileg maupun dari Presiden, mereka pada membentuk tim yang sepertinya sudah umum ya untuk mereka membagi-bagi uang, entah itu dan misinya tentunya agar sang calon ini bisa terpilih. Nah, kita juga belum tahu kira-kira bagaimana sih ditelisik berdasarkan hukum syariat itu bagaimana. Nah, nanti akan kita bahas. Sebelum kita bahas, mari kita sapa dulu untuk narasumber yang tentunya sudah kita kenal. Selamat malam Bapak Dr. Nur Ihsan LCMA. Selamat malam Mbak Hilwa. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat semua. Nah, ini langsung saja ya. Melihat fenomena yang ada ini Bapak ya, baik di kota kecil sekarang ya, baik sekarang pemilihan camat pun sekarang sudah memakai sistem yang mereka membentuk tim dan mereka itu membagi-bagi uang, dan itu sepertinya sudah hal yang wajar atau hal yang sudah umum seperti itu dalam menjelang Pileg dan Pilpres. Nah, ini Februari ini nanti. Nah, apakah dengan adanya membentuk tim terus kemudian bagi-bagi uang tersebut ya termasuk apa kategori memberi hibah, apakah termasuk kategori sodakoh, ataukah termasuk kategori hadiah atau mungkin menyuap? Nah, itu monggo bisa dijawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Nawakisna semuanya, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Bertemu lagi dengan kami ya dalam nuansa yang agak berbeda ya. Malam-malam tadi udah tidur, sudah mau istirahat, dibangunin paksa dari tim untuk membahas perihal bagaimana ya analisis tentang ketika caleg ataupun capres, calon legislatif ataupun calon presiden di situ mereka bagi-bagi uang. Nah, ini kira-kira bagi-bagi uang ini apakah masuk kategori hadiah, hibah atau sedekah atau riswah gitu ya Mbak Hilwa ya? Riswah atau menyuap. Nah, ya para sobat Nawakisna yang tercinta. Jadi seperti ini. Sekarang ini ya, ini kan sudah masuk bulan Desember ya, Desember, Januari, lalu nanti di pertengahan Februari tanggal 14 kita akan akan merasakan pesta demokrasi yang notabene dari pihak pemerintah itu punya misi bagaimana ya ketika terjadi
pencoblosan itu apa? Mereka itu sukaria pada nyoblos, pada memilih calon yang mereka cintai. Nah, akan tapi ya di sana ada fenomena yang mana dari pihak caleg ataupun capres itu sendiri, walaupun toh tidak dari mereka yang langsung untuk melakukan di lapangan, tapi mereka bentuk sebuah tim dan mereka rata-rata bagi-bagi uang. Nah, ini kira-kira boleh apa tidak gitu ya? Nah, iya. Dan itu kira-kira masuk kategori apa gitu ya? Nah, jadi dilihat dari sini ya, kalau dilihat dari prolognya tadi, kalau memang itu nanti masuk kategori hibah, masuk kategori hadiah, masuk kategori sodakoh, mungkin untuk pandangan jelas ya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nanti masuk kategori riswah atau menyuap, itu itu nanti menjadi problem, baik problem yang nantinya terjadi di dunia ataupun di akhirat kelak. Tapi sebelum masuk itu, Mbak Hilwa, sebelum kita bagi-bagi uangnya itu boleh apa tidak, kita harus mengetahui dari definisinya. Ya, kalau memang ya seorang tim ses masuk ke rumah kita, ya, lalu kemudian dia tiba-tiba memberi uang, itu harus jelas. Ini memberi uang itu dalam rangka apa? Tanya, ini nyuwun sewu Pak, kok jenengan tiba-tiba ngasih uang ke kami dalam rangka apa? Oh gini Pak, saya ini mau ngasih uang ke jenengan dalam rangka apa? Ya nggak ada niat apa-apa. Yang pasti kalau memang di situ ya si pemberi uang itu masuk dikategorikan hibah, di sini dipahami sebagai bentuk al-atiyatu al-kholiyatu minal a'wadi wal aghrodi, yaitu sebuah pemberian yang di situ memang tidak ada indikasi bahwa saya dari pihak pemberi itu tidak minta apa-apa, atau tamlikul aini fil hayati bila iwadin, yaitu ketika kita diberi barang oleh seseorang dan barang itu bisa kita miliki, dan ketika kita sudah dikasih itu mereka tidak meminta ganti rugi atau minta ganti. Itu aman, pokoknya Pak. Nah, ini memang dalam rangka pemilihan presiden atau legislatif, nggak ada dalam rangkaan Pak. Yang pasti kami sih sebenarnya jujur Pak, saya mendukung caleg si A misalnya, tapi nggih monggo, pokoknya saya memberi uang ini dalam rangka hibah saja. Nah, it's okay, aman. Itu ya? Kalau memang itu adalah mereka dalam rangka memberi pokoknya. Nah, yang pertama hibah. Yang kedua, bisa jadi dari pihak pemberi ini diniatkan sodakoh. Pak nyuwun sewu, saya dari timnya ini, dari timnya si A, dari timnya si B, si C, si D dan seterusnya. Ini saya ada titipan untuk memberikan sedekah pada jenengan, ya kan? Lah sedekah itu apa? Sedekah itu nantinya bahwasanya sodakoh itu al-atiyatu yabtaghi biha al-masubatu minallahi ta'ala, au al-atiyatu li ajlil kurbati ila Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sebuah pemberian yang di situ punya niat bahwasanya pemberian ini dari saya kepada kaum muslimin misalnya li ajlil kurbah, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya li ajlil thawab, karena untuk pahala. Nah, ini aman lagi. Dan terus pesannya bagaimana bagi-bagi uang ini? Ya pokoknya saya ngasih uang ini titipan dari calon si A, tapi niatnya sedekah. Betul ini niat sedekah? Iya, pokoknya ini titipan dari si A. Pokoknya ini dalam rangka bagi-bagi rezeki. Tapi nggak nyoblos nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Yang penting jenengan tahu saja ini titipan dari si A. Jenengan nyoblos apa tidak? Nggih, monggo kerso. Tapi tidak gitu Pak ya, gak bisa. Pokoknya ngasih al-atiyatu li ajlil kurbati, ya kan, ilallahi subhanahu wa ta'ala. Pemberian harus itu memang benar-benar untuk mendekatkan diri kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga ini yang menjadi masalah, ketika si pemberi ini, ya kan, dalam rangka pesta demokrasi, ya kan, bagi-bagi uang, dan itu memang ada indikasi bahwasanya pihak pemberi ini
memang apa? Mempunyai tujuan, Pak, nyuwun sewu. Ini saya titipan dari A 100.000. Tapi yo tahu diri, Pak. Ini nanti harapan dari kami jenengan nanti nyoblos si A. Kesannya apa? Kesannya jadi. Dan atau Pak, nyuwun sewu, sudah punya pilihan apa tidak? Belum ini, kamu mau nggak tak kasih uang? Ya nggak apa-apa. Berapa? 500.000. Tapi ada syaratnya. Apa? Coblos si A ya. Kesan nanti apa? Bisa jadi. Ya kan? Nah ini masalah. Soalnya nanti apa? Dalam qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ya kalau dari sini ya kan dikatakan apa? Kalau Imam Al-Juzani menyatakan bahwasanya kalau memang suapan itu li ajli, ya di sini ya, ma yu'ti li ajli li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Kalau Imam Al-Juzani seperti itu. Dan atau ma yu'tihi syakhsun lil hakimi aw li ghairihi li yahkuma lahu aw li yaf'ala ma yurid. Nyuap apa nyuap? Nyuap itu ketika kita memberikan sesuatu terhadap seseorang. Entah dia itu seorang hakim, entah itu seorang pejabat, atau dia ya enggak jabat, manusia biasa. Nah, tapi tujuannya kita ngasih itu apa? Liyaf'ala ma yurid. Ya kan? Agar dia itu melakukan sesuatu atas apa yang kita inginkan. Nah, itu suap. Jadi tadi tak kasih uang 500.000, tapi jangan lupa ya, apa namanya, coblos nomor A. Ya kan? Nah ini nantinya masuk kategori apa? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Nah ini kira-kira nanti tim sesnya bagaimana arahnya? Apakah nanti diarahkan ke hibah, pemberian secara mutlak, atau mengarahkan secara sedekah, atau diarahkan ar-riswah atau hadiah, macam-macam. Nah ini dalam rangka ilmu agama atau fikih kita dikaji semuanya, dan itu ada hukumnya masing-masing. Nah itu, dari berdasarkan beberapa definisi tadi ya, ada yang hibah, ada sedekah, ada hadiah, itu sudah jelas, itu udah otomatis halal kan. Nah ini yang terakhir tadi tentang bagaimana menyuap itu, bagaimana hukumnya gitu loh. Sedangkan pada umumnya itu mereka buat tim, mereka ngasih uang dan harus menyoblos saya seperti itu. Jadi semua tim memang betul-betul dibentuk agar supaya mereka ini sasaran ini adalah biar mereka memilih si calon ini gitu. Nah itu bagaimana ditelisik secara hukum syariat. Nah ya terima kasih Mbak Hilma. Jadi memang ini banyak juga ya yang bertanya tentang babakan ini, ya bagaimana hukumnya ya seorang caleg ataupun capres itu bagi-bagi uang yang tujuannya wallahu alam, ya kan. Yang real mereka bertujuan bagi-bagi uang itu menyuap mereka agar memilih calon, gitu ya. Nah ini ada beberapa gambaran. Satu, ya kan, bahwasanya yang jadi masalah itu terkadang justru tidak dari para penyuapnya. Justru kalau dalam fikih kita itu al-ismu alal qabidi dunad dafi'i. Al-ismu ya alal qabidi dunad dafi'i. Kadang dalam sebuah fenomena itu yang dapat dosa itu adalah orang yang menerima suapan, bukan orang yang menyuap. Tapi ini dalam kasus tertentu. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, gambarnya pertama, bahwasanya ketika ya kan si calon ini memang yakin, wah saya ini calon dari partai, ya contohnya partai dunia abadi lah. Ini saya ini calon nomor urut 1 dari partai dunia abadi. Nomor urut 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 itu mereka saya lihat itu tidak ada sebaik saya, ya kan. Kalau saya lihat itu ada 9 calon selain saya, itu mereka nanti akan korupsi, nanti akan berbuat kedoliman misalnya. Dan yang paling layak dan pantas saya, kenapa? Karena nanti ketika saya jadi, dolim akan saya sirnakan, korupsi akan saya hilangkan,
keadilan akan saya junjung tinggi. Artinya apa? Si calon ini merasa saya loh yang terbaik, saya loh nanti yang paling adil. Itu ketika dia menyuap kepada masyarakat, entah tetangga, entah saudara, entah teman, itu sah-sah saja. Mereka menyuap. Al-ismu al-qabidi dunad dafi'i. Ismur riswah dosa dari suapan itu akan dipanggul, diterima oleh yang menerima suap. Tapi yang menyuap mafi muskilah, tidak ada masalah di sana. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, lah kira-kira mungkin nggak seperti itu? Kira-kira mungkin nggak yang angka 1 atau angka 2 atau angka 4 atau 5 atau 6 atau 7 itu memang real secara dohiri, secara batin ini dia memang benar-benar baik? Jangan-jangan dia itu menyuap orang-orang yang ada sekitar kita itu karena dia nggak pede. Waduh, kayaknya selain saya ini kayaknya nggak layak jadi legislatif ini. Maka untuk menafikan ini, saya nyuap. Jadi kan seperti itu. Nah, tapi kalau seperti itu artinya apa? Tidak ada tujuan khusus, tidak ada misi khusus untuk apa? Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk membentengi agama kita biar aman, ya itu tetap suap menyuap masuk kategori la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Ya, tapi kalau memang itu bahasanya Imam Al-Juzri tadi ma yu'ta li ibtali haqqin aw li ihqaqi batilin. Ya kan, kalau tujuan itu nyuap itu apa? Yaitu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dalam rangka apa? Ya dalam rangka untuk menguak sebuah kebenaran. Ya, dan juga untuk menghilangkan kebatilan. It's okay. Ya kan, artinya apa? Al-ismu alal qabidi dunad dafi'i. Dosa itu ya kan untuk yang nerima suapan itu bagi penyuap Jelas dia dalam rangka jihad fisabilillah. Nah, ini yang masih mengganjal bagi kami ya, bahwasanya pada dasarnya atau pada umumnya sang calon ini merasa lebih baik gitu loh. Pada umumnya pokoknya yang pantas itu saya yang jadi. Nah, itu bagaimana gitu loh. Sedangkan menurut kacamata masyarakat sendiri itu kan belum tentu, meskipun sang caleg ini merasa dia baik, tapi bagi masyarakat mereka itu nggak baik. Itu bagaimana? Ini yang itu nanti tetap melihat di ranah barometer agama, ya kan. Artinya kebaikan itu tidak serta-merta yang memberikan kriteria atau yang memberikan barometer terus diri kita, ya kan. Kita berbuat yang negatif tapi kita merasa itu baik, tidak. Tetap ada barometer atau ukuran di ranah agama kita. Kita tahu kok kita itu baik apa tidak, kita itu nantinya berbuat manipulasi apa tidak, nantinya itu korupsi apa tidak, nantinya itu jujur apa tidak, kita tahu, ya kan. Artinya apa? Kita tidak serta-merta membohongi agama kita. Tapi memang yakin enggak nanti korupsi enggak ada. Ya kan? Adanya ketidakjujuran tidak ada. Ya kan? Dan nanti keadilan yang nantinya akan saya junjung tinggi, no problem. Dengan nyuap bla 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 menang enggak masalah. Artinya apa? Tetap ada barometer agama. Gitu ya. Yang terakhir nih, tadi kan ditilik dari para yang penyuap gak masalah ya, begitupun yang menerima. Nah, ini bagaimana, apakah ada solusi terakhir agar mereka tidak sama-sama dosa seperti itu? Jadi kan ya kalau memang dari pihak yang calon itu entah caleg entah capres itu secara barometer agama memang nyun sewu nggak layak, ya kan. Artinya apa ya? Artinya untuk misi saya jadi lalu menyuap dalam rangka keadilan tuh nggak ada, ya berarti berat, ya kan. Soalnya apa? Soalnya bisa jadi memang di antara calon-calon yang ada itu lebih baik daripada dirinya. Nah, maka tadi muncul sebuah pertanyaan, solusinya bagaimana? Ya kan? Di sana si pihak calon caleg itu jadi,
dari pihak capres juga jadi, tapi tidak ada dosa gitu ya. Jadi ini makanya para penonton, sobat Nawakisna yang berbahagia, bergerak, bertumbuh dan berkembang. Nah di sini ya kita ya kan yang tahu agama nyun sewu, atau dari para capres, para caleg yang desa juga banyak para kiai-kiai sepuh, minimal apa? Harus memberikan doktrin kepada tim dari pihak mereka. Artinya apa? Jangan sampai ada perilaku yang di situ nanti ya terfokus kepada penyuapan. Lanjutnya bagaimana? Ya, kita arahkan satu hibah, kedua hadiah, ketiga sedekah. Artinya apa ya, kalau memang hibah pemberian secara mutlak tadi saya nyatakan al-atiyatu al-khaliyatu anil aghrodi wal awadi ya kan, berarti kita memberi tidak ada unsur nanti diberi dan tidaknya. Tapi saya yakin kok ya kan, ketika kita dari pihak tim ses ya kan, ini sodakoh ini dari si A, ngerti diwi lu ya, masa udah ya kudu diterangke. Oh nggih aman. Ya kan, namanya di sini ya kan, harus sedekah pokoknya iki Mas nyun sewu. Ini saya dimintai tolong dari si A ya kan, bahwasanya ini si A ini meh nyalon ya kan. Nah, ini titipan uang dari pihak si A, mohon doa restu. Mohon dukungannya, semoga jadi aman. Ya kan, memang itu diniati. Saya bagi-bagi uang dalam rangka nyari ganjaran. Dalam rangka nih Pak nyun sewu, nanti dibelikan untuk beli bensin atau beli bakso nyoblos wes. Lah terus ini gimana? Biar nyoblos jago jenengan, wes monggo sah jenengan, aman. Itu aman ya. Aman. Tapi kalau sampai keluar Pak, pripun jenengan? Sudah punya tanah belum? Belum. Lah terus gimana? Ini ada uang 200.000, tapi dengan syarat dengan itu loh ya, coblos si A ya kan. Tapi ini biar kami yakin untuk laporan bos kami tanda tangan kalau jenengan itu benar-benar siap untuk nyoblos bos kami. Nah itu benar ya kan, artinya itu sudah ada unsur indikasi atau unsur penyuapan. Tapi kalau dari pihak kita untuk mengamankan itu ya kan, kita masuk kategorikan hibah, hadiah atau sedekah sama-sama aman. Walaupun toh sisi prakteknya sama, tapi dari sisi kondisi dan ijabahnya beda. Itu nanti menentukan hukum di dalam agama kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah sangat jelas sekali ya, khususnya untuk momen pileg di masa sekarang. Nah, ketika bagi-bagi uang tidak ada unsur penyuapan maka boleh, tapi ketika bagi-bagi uang itu hanya sedekah, hadiah ataupun hibah atau pemberian itu diperbolehkan seperti itu. Nah mungkin itu tema kali ini. Terima kasih Bapak Dr. Ihsan atas kehadirannya dan atas ilmunya, dan tentunya kita belajar banyak dari jenengan atas pertemuan ini. Terima kasih, sekian dari kami. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.